Iya, kembali ke talaki itu saya pernah dibilang Kiai Dawo, ya emang harus seperti ini, harus 3M katanya. Apa 3M itu? Pertama, Tamu kita kali ini spesial iya, karena dari mukanya aja pengalamannya kayaknya udah banyak banget gitu kan. biasa Pahit aja. getir kehidupan. Iya. Kabar sehat ya? Alhamdulillah, kullu tamam. Kulu tamam. Ini kita mau kenalan dulu karena kemarin itu banyak dari teman-teman itu bilang kita mau kenal juga dong sama narasumbernya karena kalau dari siap. deskripsi aja ini. Jadi kemarin kan sempat ngirim CV tuh. Udah kelihatan nama Muhammad. Ada Muhammadnya nggak sih? Ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih tepat dengan yang biasa aja, sesuai KTP di situ ditulis. Oh, di KTP-nya Nggak ada- Syafi'i Al-Azami. Iya. Eski itu apa? Itu adalah udah nanti tahu, penonton tahu. Oh, nanti penonton tahu. Oke. Asalnya Pemalang. Iya. Oke. Umur lanjut aja. Lanjut aja riwayat Iya. pendidikan bla 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 dan sebelum kesini sempat kuliah sebelumnya ya di PT Ya, IKI. alhamdulillah sempat numpang belajar di Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta dengan ya alhamdulillah di situ beberapa tahun. Alhamdulillah. Itu barusan merendah. Enggak. Kok bilangnya numpang apa itu merendah. Ya emang kita nggak bisa mengatakan itu benar-benar kita belajar kalau belum tuntas gitu kan. Oh, gitu. Dan saya kebetulan belum benar-benar tuntas dan Hah? dapat beasiswa ke sini gitu. Jadi ya saya menumpang aja gitu. Oh, jadi PT IKI-nya ditinggalin. Ya bukannya ditinggal sih, karena waktu itu sempat bimbang kan. Mungkin antum juga kan ngerasain gitu kan, antara melanjutkan ke Mesir atau melanjutkan yang di Indonesia gitu kan. Setelah saya konsultasi dengan beberapa dosen, kemudian kiai dan orang tua juga, dan mereka lebih mengizinkan saya untuk melanjut di Mesir ini, alhamdulillah. Jadi dengan berat pertimbangan sebetulnya, karena di PT IKI juga kan siapa sih yang ngapain kuliah di situ gitu kan, apalagi background saya itu sedikit banyaknya pengen belajar Quran gitu, dan kebetulan belajar di PT IKI itu sesuai dengan fashion gitu kan. Jadi ya sempat bimbang, tapi alhamdulillah bismillah sampai di sini gitu. Jadi karena udah passion dari dulu Al-Qur'an ya. Iya betul. Kan masuk ke PT IKI itu dari jalur mandiri atau beasiswa tahfidz atau ada apa itu? Sebetulnya kalau saya dulu itu mandiri. Kalau di PT IKI itu memang nggak ada beasiswa sih. Kita dapat beasiswa setelah kita masuk PT IKI gitu. Itu di PT IKI seperti itu. Jadi kalau kita hafal Quran, kemudian di situ ada program setoran. Setoran kalau satu semesternya itu 4 juz gitu. Kalau kita bisa setoran 4 juz baru nanti kita dapat beasiswa. Nah, jadi pertama masuk ya jalur mandiri gitu. Jadi kalau mau cerita sebelum masuk ke PT IKI-nya, yaitu getir pahit kehidupan di situ sih sebetulnya. Lebih asiknya di situ gitu. Jadi ini secara langsung minta ditanya gitu. Ya terserah sih. Ya dah, udah terlanjur mau pamer gitu kan, kita tanya sekalian dah. Daripada nanggung ntar di luar podcast dimarahin. Siap. Jadi sebelum masuk PT IKI sendiri, proses menghafal Qur'annya udah selesai atau belum? Ya alhamdulillah dibilang selesai sudah, karena udah wisuda gitu kan. Tapi kan ya namanya Quran itu kan di setiap kehidupan kita selesai ya berarti kita mati gitu kan, bahasanya kasarnya gitu. Jadi kita nggak akan bisa mengatakan kita itu ahlul Quran gitu, karena Quran itu ya sangat ini banget kan, maksudnya keramat gitu kan. Jadi kalau kita bisa bener-bener ngejaga Quran lafdon wa ma'nan wa amalan sampai kita wafat, dan itu pun belum tentu kita husnul khatimah atau usul khatimah, itu kan Allah juga kan. Jadi buat teman-teman, apalagi saya pribadi yang udah dikatakan hafal Quran atau selesai menghafal Quran, jangan bangga. Karena belum tentu kita akan tahu akhirnya kita seperti apa gitu kan. Makanya ya
teruslah di jalan yang benar, berusaha takwa, ittaqillah kan gitu ya. Hai semua Oke. penonton. Ini jadi kayak khutbah Jumat ya. Oh iya siap. Jadi lagi-lagi kan berarti soal Al-Qur'an berarti tidak ada kata hatam gitu ya. Sampai kapanpun tetap di murojaah. Walaupun hafalan sudah selesai pun tetap keistiqomahan murojaah itu tetap jaga, karena nggak sedikit juga orang yang sudah menghafal Quran kemudian ditinggal. Betul. Sampai akhirnya kata-kata hafal pun jadi hilang menjadi pernah hafal gitu. Betul, naudzubillah. Ya, kita berlindung dari hal yang seperti itulah. Antum juga menghafal, saya juga menghafal. Kita berusaha gitu apa yang sudah didhawuhi para yai kan, ketika kita wisuda di situ kan biasanya kita diikrar sama para yai gitu kan. Disuruh menjaga, disuruh mengamalkan, kemudian disuruh ya selalu murojaah gitu, biar hafalan kita tuh bener-bener lafdon wa ma'nan wa amal, bener-bener mungkin lah bahasanya gitu. Ya mudah-mudahan gitu. Ini jadi ngomong Quran mulu nih. Ya nggak apa-apa kan, karena emang narasumber kita kali ini kan bisa dibilang agak spesialis Quran gitu kan. Iya. Calon ulama Quran masa depan amin, gitu amin. kan. Antum juga tadi baru memperkenalkan diri Usuluddin ya. Jadi Iya, kan itu kan ahlul Quran juga mudah-mudahan Ya, itu kan buat kenalan aja biar kelihatan percaya orang gitu kan. siap, Kan kalau iya. mau dibilang nggak pernah kuliah juga kan ntar nggak ada yang tertarik gitu. Iya betul. Tapi sudah jadi budaya juga kan pesantren ini, ketika khususnya pesantren Quran, Mm-mm. ketika ada santri yang sudah selesai menghafal itu dilakukan wisuda ya. Iya betul. Nah itu di pesantren mana sih sampean waktu itu menjalani proses sampai akhirnya wisuda? Mungkin antum tahu lah, kita sama-sama Jombang kan. Antum kan tadi beberapa kenal antum di Jombang. Kalau antum itu di Tebuireng, saya itu di Jogoroto. Jadi nggak jauh kan kita kan, tapi beda. Nah di Jogoroto di Hamalatul Quran, alhamdulillah saya menyelesaikan Qurannya di situ. Tapi sebelum itu bisa dilihat di CV saya pernah mondok juga di beberapa pesantren juga gitu kan. Jadi nggak hanya satu kita baru belajar di situ kemudian kita selesai, enggak sih. Ya prosesnya lama juga emang seperti itu. Tapi walhasil diselesaikan di situ ya sampai wisuda. Alhamdulillah di situ, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kemudian dari situ mulai traveling pindah tempat belajar ke PTIQ. Iya. Atau sebelum ke PTIQ pernah belajar di tempat lain setelah di Sebetulnya emang dari Hamalatul Quran itu saya pamit ke Pak Yai, pengen melanjutkan belajar di perguruan tinggi gitu kan. Dan ya diizinkan sama beliau. Terus saya ke Jakarta waktu itu, dan ternyata sampai di Jakarta udah tutup PTIQ waktu itu, bro. Oh, udah tutup. Ya, jadi udah tutup. Aduh, gimana nih kan, kita bingung kan. Udah tutup, nggak bisa masuk lagi kan. Terus saya konsultasi ke orang tua gitu kan, mau masuk ke UIN dan yang lain-lain itu kayaknya kurang lah, dalam artian saya pengennya itu di Quran maksudnya, dan di PTIQ gitu. Dan itu udah tutup. Jadi ya untuk menunggu, saya kerja dulu bro waktu itu di Jakarta. Oh, sempat kerja dong. Kerja. Ya, untuk masuk biaya kuliah juga itu dulu kan emang pribadi gitu kan, saya nyari sendiri gitu. Ya, alhamdulillah sih, walaupun orang tua kita ngasih, tapi namanya kehidupan orang kan beda-beda dan pilihan orang kan beda-beda, dan di situ saya memilih untuk mencari biaya kuliah dengan bekerja di Jakarta waktu itu. Jadi emang tertanam sifat mandiri dari orang tua sejak dulu gitu ya. Bisa dikatakan begitu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walhasil kan dari berbagai proses sekarang sudah bisa dikatakan sudah ada hasilnya, sudah menyelesaikan hafalan Quran. Alhamdulillah. Sekarang sedang menjaga keistiqomahan murojaah. Bisa dong dibagi-bagi tipsnya gitu. Kira-kira kan beberapa dari kita ini ingin menghafal Quran, semangat tinggi, Iya. tapi tata caranya ini nggak terjaga sehingga akhirnya yang terjadi hanya hafal, kemudian intisari dari apa yang kita hafal ini tidak bisa diambil, seperti bacaan yang masih kurang pas, kemudian langsung mau loncat menghafal. Itu Iya. boleh dong bagi-bagi tipsnya lah biar bisa ditiru teman-teman. Ya, beduannya minum dulu nih ya. Oh, Nggak apa-apa ya. iya, oh ya, maaf, Iya, maaf. minum dulu biar agak plong ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon maaf lah, airnya air putih. Ya. Ntar kalau view-nya udah 2000, insya Allah airnya berwarna. Siap. Enak putih. Air zam-zam itu air putih. Subhanallah, akhi sekalian ya. Iya. Lanjut, gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya tadi harusnya saya mau ngebaca ini loh. Kullu amrin dibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dibacakan bismillah dalam perkara itu maka terputus barokahnya. Maka dengan ini saya menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu lebih urgent mana antara menghafal dan belajar Quran gitu kan, mungkin seperti itu ya. Jadi yang ada an Humaid Al-Hammani, Abdullah Al-Humaid Al-Hammani qol sa'altu Sufyan As-Sauri. Sahabat Humaid Al-Hammani bertanya kepada Sufyan As-Sauri. Kata siapa? Humaid Al-Hammani itu, Abdullah Humaid Al-Hammani, beliau mengatakan anir rojuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Lebih engkau cintai yang mana antara dua orang laki-laki yang berperang di jalan Allah atau yang membaca Al-Qur'an? Kemudian Sufyan As-Sauri menjawab qal yaqra'ul Qur'an li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sufyan As-Sauri menjawab, lebih saya sukai orang yang membaca Al-Qur'an karena sebaik-baik dari kalian semua, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, wa 'allamahu. Di hadis lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun fihi, dan dia mahir dalam membacanya, lancar membacanya. Kemudian apa kata Nabi? Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka bersama malaikat yang mulia. Nah, Imam Nawawi mengatakan, beliau mengatakan ma'asafarati kiramil bararah di sini maksudnya itu ada dua qaul, kata Imam Nawawi. Qaul yang pertama, orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir itu di dunia, itu ketika orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan mahir di dunia itu bersama dengan malaikat di situ, kata Imam Nawawi. Kemudian qaul yang kedua nanti di akhirat. Nah, kemudian lanjut hadisnya apa? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta' fihi, dan mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi masih terbata-bata, ya kan? Wa huwa syaqun 'alaihi ajron, kata Nabi. Maka baginya itu dua pahala. Jadi dari kesimpulan dua hadis itu, kata Nabi, dengan mungkin nyambung dengan pertanyaan antum tadi, lebih urgent mana antara menghafal dan belajar Al-Qur'an? Yang jelas kita akan setuju lebih urgent belajar Al-Qur'an gitu kan. Karena kita akan bagaimana kita benar membaca, menghafal, bacaan kita akan benar sesuai tajwid, sifatul huruf, makharijul huruf dan lain sebagainya kalau kita nggak belajar gitu kan. Nah, kemudian di sisi yang lain, Imam Anas bin Malik mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, mungkin antum lebih paham di situ. Beliau mengatakan di Ihya Ulumuddin, rubbata lil Qur'an wal Qur'an rubbata lil Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an malah melaknatinya. Li'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari yang demikian. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Bisa kok dia membaca Al-Qur'an tapi malah Al-Qur'an melaknatinya gitu kan. Nah, dijelaskan yang pertama karena banyak lahannya alias banyak salahnya. Lah, kok banyak salahnya? Karena tidak belajar. Maunya langsung. Ya, mungkin tanpa kita menyudutkan beberapa orang itu. Dan mungkin banyak di akhir-akhir ini apalagi sosial media yang marak gitu kan. Ya kan,
ada yang mengatakan la ya'riful wali ilal wali gitu kan. Mungkin kita ganti dengan la ya'riful ilmi ilal la ya'riful alim ilal alim. Ya, contoh kayak gini. Contoh ini mainnya contoh ya. Ar-Rahman. Kira-kira bener nggak? Ya salah. Salah, itu yang ngerti siapa? Alim yang tahu gitu. Itu contoh kecil dan sekarang banyak seperti itu kejadian. Mereka mengikuti, mereka ya mungkin hanya mendengar, langsung loncat lah bahasanya gitu. Langsung loncat, langsung ini. Padahal khairukum man ta'allamal Qur'an. Wa'allamahu. Pertama itu belajar kata Nabi kan, belajar. Kemudian setelah itu wa'allama, mengajar, ya gimana kita bisa tahu gitu kan. Nah dari situ mungkin ya sesuai dengan sabda Nabi juga gitu kan. Pertama belajarlah, belajar dengan guru ya kan, dengan para masyayikh dan lain-lain sebagainya. Intinya ada gurunya gitu. Karena apa ya? Karena itu tadi, kalau kita banyak salahnya, banyak lahannya dan kita nggak belajar, maka kita akan dilanat oleh Al-Quran. Ya'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua siapa? Mereka yang dilanat Quran adalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Contohnya di Al-Quran mengatakan aqimus sholah, dirikanlah sholat, tapi kita malah lalailah meninggalkannya. Kemudian yang lain, contoh yang lain, wasariqu wasariqoh, mencuri gitu kan, tapi kita malah Tetap nyolong. liaudzubillah. Korupsi lah bahasanya, jangan nyolong. Wah, jangan bahas korupsi lah. Tapi kita tetap nggak korupsi mau gitu. main ke sana Oke. karena banyak yang lebih ahli. Ya, Kita siap, bahas siap. yang Nah, adem-adem aja. iya, Ya. kemudian lanjut lagi. Contoh yang lain, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, tapi kita malah ya seperti itu. Itu ada orang-orang yang dilanat Quran. Ya'udzubillahi min dzalik. Jadi pertanyaan antum mungkin bisa antum simpulkan sendiri apa itu tadi. Orang yang lebih urgent mana antara menghafal dengan membaca Al-Quran? Yang jelas belajar Al-Quran dulu dengan benar, ya kan, talaki sama masyayikh, wajhan biwajhin, biar kita tahu roh itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kalau ada salah nanti bisa dibenarkan gitu. Jadi memang karena wahyu yang turun pertama ke Nabi Muhammad pun juga kan Iqra gitu kan. Betul. Jadi memang betapa urgent sekali membaca di dalam segala aspek kehidupan. Betul. Kan kalau sekarang maraknya orang banyak berbicara tanpa membaca terlebih Iya. dahulu atau dicek dulu gitu kan. Ya akhirnya yang jadi begini nih, apalagi kan sempat marak juga kan mahar dengan membaca Quran. Subhanallah gitu kan. Subhanallah, akhi. Itu kan kalau kita lihat itu kan betapa ini loh. Indahnya ya. Iya, indahnya jadinya tuh. Tapi kan kalau nggak diimbangi dengan cara belajar yang benar, kemudian sosialisasi gimana sih? Yang dinamakan membaca Al-Quran dengan baik itu apakah dengan suara yang indah dan nada yang indah, atau dengan kaidah-kaidah yang dikuasainya sehingga ketika membaca sesuai dengan tuntunan gitu. Kalau sekarang kan ngetrennya yang penting nadanya Nada bagus dulu, lah. ya, betul. Mau bacanya salah bodo amat gitu kan. Iya, Iya. benar. Iya, jadi berarti salah satu tipsnya sebelum kita maju untuk menghafal, seenggaknya kita Harus menguasai lah. benar-benar kuasai dulu, kita belajar tajwid, belajar sifatul huruf, makharijul huruf dan lain sebagainya. Karena panjang itu kan, maksudnya ya antum tahu lah di situlah nanti. Ya pertama itulah belajar dulu kata Nabi kan. Belajar dulu lah. Iya, dan juga pentingnya juga ya ketika belajar Quran itu harus bertatap muka dengan gurunya, biar Sangat kita penting tahu itu. gerak-gerik mimik mulut dari seorang guru itu ketika membunyikan huruf apa, kita bisa memeragakan. Melihat, ya betul. Jadi kan sekarang banyak huruf-huruf yang melenceng terus kemudian langsung menghafal Quran, sehingga karena ketika sudah menghafal Al-Quran dan beberapa orang merasa karena sudah hafal tidak mau dibenarkan. Iya, benar. Dibenerin itu pasti, Allah kamu ini apa Iya, sih gitu. Betul. Iya. Cucuk. Ya kembali ke talaki itu saya pernah dibilang Kiai Dawo. Ya emang harus seperti ini, harus 3M katanya. Apa 3M itu? Pertama mendengar. Kita mendengar bacaan kiai kita, guru kita, masyayikh kita. Kemudian
M yang kedua melihat, kita melihat mimik bicaranya, cara pelafalan hurufnya dan lain sebagainya kan. Kemudian M yang melihat, mendengar sama melafalkan. Setelah kita udah melihat, kita udah mendengar cara guru kita melafalkan, kemudian dilihat sama guru bener nggak. Seperti itulah yang dinamakan belajar itu. Jangan, ya mungkin di zaman sekarang bisa dengan online itu juga bagus, insya Allah dengan seperti itu bisa, apalagi dengan banyaknya wabah virus corona ini kan. Intinya itu punya guru lah, itu kan syarat mutlak di ta'limut ta'lim itu kan. Iya, mungkin seperti itu. Iya, berarti lagi-lagi yang kita dapat belajar ya, lagi-lagi belajar. Karena menghafal itu tahapnya sudah lebih tinggi gitu kan. Iya. Bahkan sudah sangat mulia gitu kan. Mulia, betul, Dan kalau tidak didasari dengan dasar yang kokoh, malah bukan jadi kemuliaan, malah jadi hina nantinya gitu betul, kan. betul. Karena banyak orang yang menyalahkan nanti dan dia tidak mau disalahkan, akhirnya malah Betul. kerusakan aja yang terjadi gitu. Iya ya, asik sih. Siap. Thank you lah. Kapan-kapan kalau episode selanjutnya mungkin belum puas, pengen masih berbagi hal lain, bisa Insyaallah. datang ke sini lagi, kita kupas lagi. Soalnya banyak banget permasalahan tentang penghafal dan orang yang membaca Al-Qur'an. Sekali lagi, thank you ya. Iya.